Halo Sobat Peka, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengakui pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah terjadi di masa lalu. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, pengakuan tersebut mendapatkan respon kontra dari para YLBHI dan LBH se-Indonesia. Berdasarkan lansiran pikiranrakyat.com, mereka menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo sibuk melakukan pencitraan lewat pembentukan tim penyelesaian non-yudisial HAM. Tim yang dibentuk tersebut dianggap sebagai alat pencitraan semata jelang akhir masa jabatan Jokowi. Juga dikatakan bahwa itu adalah merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk terus memberi impunitas kepada pelaku pelanggaran HAM berat di negeri ini. Dan mereka juga menganggap bahwa pencitraan tersebut berkaitan dengan jelangnya pemilu 2024. Hal mendasar yang mengganjal sebetulnya yang kemudian melahirkan asumsi pencitraan ialah langkah penyelesaian yang berdasarkan keputusan Presiden. Padahal, menurut LBH, sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com, bahwa seharusnya langkah tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 47 Tahun 2000 tentang pengadilan, di mana di dalamnya terdapat aturan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Artinya, langkah yang ditempuh oleh Jokowi dengan mengeluarkan Kepres bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut dapat dicermati melalui sisi gelap terhadap pengakuan pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Ialah diantaranya kasus pembunuhan Munir yang tidak disebutkan sama sekali. Tentu saja hal tersebut mengundang banyak pertanyaan tajam. Mengapa kasus Munir tidak disebutkan? Apakah kasus pembunuhan Munir tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM berat? Ataukah kasus Munir sudah mulai terlupakan di tengah kesibukan pemerintah di masa akhir periodenya? Atau jangan-jangan benar ada upaya impunitas atau penyelamatan sehingga untuk menyebutkan kasus Munir tidak dilakukan? Sebelumnya, pengakuan Presiden diumumkan setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat PPHAM bertempatkan di Istana Negara pada tanggal 11 Januari 2023. Dikutip dari kompas.com, dalam kesempatan itu, Pak Joko Widodo menuturkan bahwa saya telah membaca secara seksama laporan dari PPHAM pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2022. Lalu lebih lanjut beliau mengatakan, dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, sebagai kepala negara, saya mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di masa lalu. Dalam kesempatan yang sama itu pun, Presiden mengaku sangat menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat di negeri ini dalam beberapa peristiwa. Terdapat sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu. Sebagaimana laporan tim yang dibentuk melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2022. Sobat Peka, mari kita sebutkan satu persatu untuk menghangatkan ingatan terhadap luka sejarah yang belum terselesaikan hingga saat ini. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. 3. Peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. 4. Peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satis Aceh 1989. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa
1979 sampai 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999. 10. Peristiwa Wasior Papua 2001 sampai 2002. 11. Peristiwa Wamena Papua 2003. Dan 12. Peristiwa Jambo Kepok Aceh 2003. Dalam suasana batin Presiden yang tak satu orang pun dapat mengetahui, ia menyampaikan rasa simpati dan empati sekaligus dengan ekspresi mendalam terhadap para korban dan keluarga korban. Lanjut tuturnya, ia menyampaikan sepucuk harapan bahwa ia dan segenap pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Tentu saja, pemulihan tersebut sangat diharapkan, terutama keluarga para korban yang sangat merasakan luka dari kejadian tersebut. Sebuah luka yang tidak akan pernah tenggelam dalam ingatannya, sebab yang terbunuh atau yang dihilangkan secara paksa adalah orang yang tercinta di sisi para korban. Selain kasus Munir yang tidak tersebutkan dalam pengakuan pemerintah, lalu bagaimana juga dengan kasus pembunuhan Salim Kancil yang terjadi pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo? Salim Kancil adalah seorang warga Lumajang yang dianiaya lalu dibunuh secara mengenaskan ketika ia melakukan penolakan tambang pasir di desa Selo Awar-Awar, yang mana tambang tersebut merusak mata pencaharian warga. Tentu saja, ini akan menimbulkan deretan pertanyaan panjang yang mengusik hati nurani, terutama keluarga korban. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang sedang dirahasiakan? Apakah kasus tersebut tidak termasuk daftar pelanggaran HAM berat, sehingga tidak dirasa perlu untuk memasukkannya ke dalam daftar pengakuan dan menjanjikan penyelesaian yang adil secara bijaksana? Jika Sobat Peka punya pendapat, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video fakta selanjutnya.